Hai guys, selamat datang ya di channel aku ini. Ini adalah film perdana yang aku mau bahas tentang alur filmnya. Film ini berjudul Burning Shadow tahun 2018. Sambil kalian menonton film ini, boleh dong guys di-subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang pembahasan film lainnya. Oke guys, kita mulai aja ceritanya ya. Cerita ini mengisahkan seorang pria bernama Charlie. Dia adalah seorang pria single yang tinggal sendiri di rumahnya. Lalu dia bertemu dengan seorang pria tunawisma yang sangat mirip sekali dengan wajahnya. Tapi akhirnya pria tunawisma itu dibawa ke rumahnya lalu dibunuh di dalam rumahnya guys. Oke sayang, kita langsung aja ya ke pembahasan filmnya. Film ini dibintangi oleh Matthew Dennis Lewis sebagai Charlie, sebagai bintang utamanya ada Sally Stanley, Russell Dennis Lewis sebagai tunawisma ada Rogen, dan juga Roxanne sebagai Summer atau PSK-nya. Cerita ini diawali dari seorang pria tunawisma yang buta yang diberikan lotre berhadiah dengan nominal cukup fantastis oleh seorang pemilik kafe. Lalu segmen cerita berpindah kepada Charlie yang merupakan bintang utama dari film ini ditagih-tagih uang kos sama ibu kosnya. Ibu kosnya bilang kepada Charlie, "Kapan nih kamu bayar uang kos?" Lalu Charlie bilang, "Nanti ya bu, saya bayar." Terus ibu kosnya bilang, "Kamu sudah banyak sekali nunggak. Kalau nggak kamu angkat kaki dari sini." Terus Charlie bilang, "Nanti aku akan bayar setelah aku gajian." Nah karena Charlie malu makanya dia keluar lompat dari jendela mengendus-ngendus biar keluar. Nah dia ini mau pergi kerja. Nah dengan terburu-buru dia pergi kerja ke tempat kerjanya. Sampai tempat kerjanya, dia bekerja seperti biasanya. Nah, di sini dia ini bertemu dengan Mr. Jones dengan bodyguardnya. Jadi Mr. Jones ini adalah yang tukang memberikan uang atau pinjaman utang gitu guys. Nah, pada saat dia menuangkan kopi, mereka tuh sambil cerita-cerita. Bagaimana, apa kabar, dan sebagainya macam. Terus mereka juga membahas ini tentang lotre berhadiah yang tadi di scene awal, yang tadi pria tunawisma yang buta diberikan lotre berhadiah sama pemilik kafe. Dan ternyata Mr. Charles dan bodyguardnya ini sedang mencari-cari lotre itu. Siapa sih pemenang lotre itu gitu, kenapa dia belum mengambil hadiahnya gitu guys. Nah, jadi si Charlie ini dengan basa-basi yang tidak penting malah lari dari segmen pembicaraan mereka. Lalu dia kembali deh ke kerjaannya. Nah, Mr. Jones ini sambil geleng-geleng kepala ya, dia nunggu lah nih. Maaf, PSK-nya itu yang bernama Summer. Nah, di sini tuh memang pandangan pertama itu sangat menakjubkan ya. Jadi di sini Charlie itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Summer. Summer ini adalah penari neck dancer atau penari telanjang Rusia gitu di salah satu bar. Jadi Charlie ini tergila-gila melihat Summer pada pandangan pertama. Nah, terus si Summer ini ternyata dia juga pecandu narkoba. Jadi si Summer ini rela gitu dia papain sama Mr. Jones ini bisa demi bisa mendapatkan barang terlarang atau barang haram tersebut gitu. Charlie melihat itu dari dalam, dia kenapa sih begitu gitu. Nah jadi si Summer ini masuklah gitu ke dalam, diajak sama Mr. Jones, mereka bincang-bincang. Nah tuh datanglah tuh Charlie pura-pura ya membuat si Mr. Jones ini marah, menawarkan minuman padahal tidak dipesan gitu kan. Jadi Mr. Jones ini heran, "Oh kok ini anak kok kebaikan gitu kan." Jadi ya tapi sayang si Summernya tadi pergi gitu ya kan guys. Terus Mr. Jones nasihati, "Kamu gak boleh gitu, gak usah pala sosok caper atau cari perhatian ya." Begitulah ya guys. Tanpa disengaja, rupanya kartu pengenal tempat si perempuan tadi itu bekerja kedapatan sama Charlie. Vice Dodo nama tempatnya. Nah, rupanya itu adalah tempat ya seperti itulah ya, bar-bar untuk penari-penari telanjang seperti itu. Jadi dia lihat itu Summer dari kejauhan gitu, terkesima lah dia dengan kecantikan si Summer ini gitu ya kan. Rambutnya pirang, hidungnya mancung, badannya tingginya semampai, kulitnya putih, bersih mulus. Pokoknya idaman laki-laki lah, sampai si Charlie ini aja terkesima dia. Lalu si Charlie ini mendatangi sahabatnya bernama Stanley. Jadi Stanley ini pemilik cafe ini ya guys. Jadi Stanley ini yang tadi di scene awal dia memberikan lotre berhadiah kepada pria tunawisma yang buta tadi. Nah jadi si Charlie ini curhat. Oh iya,
si Stanley ini seperti ada indigo-indigonya kayak gitu ya guys. Tengok aja tuh dari penampakannya ya kan. Jadi dia tuh ada indigonya, dia tuh udah tahu sih sebenarnya kedatangan Charlie tuh ke situ mau ngapain gitu. Jadi si Charlie ini cerita dia dia tuh kos-kosannya juga belum dibayar, dia juga ya lagi butuh duit gitu kan. Jadi si Stanley ini gitu hanya cuman kasih nasihat saja gitu, kamu harus lebih hati-hati lagi dalam menjalani hidup ini gitulah ya kan guys. Biasalah sahabat ya kan. Tuh dikasih lah tuh minuman biar si Charlie-nya itu agak tenang dulu pikirannya. Diteguknya lah tuh minuman kan dengan senyuman senyuman manisnya si Charlie. Stanley tuh suruh pulang. Nah, habis itu si Charlie ini masih terngiang-ngiang tadi tuh mukanya si Summer itu, masih tergila-gila dia. Pulanglah si Charlie ini ke rumahnya, balik lagi juga dia ke kos-kosannya meskipun kos-kosannya belum dibayar. Malu dia, untung aja tuh bu kosannya tidur ya kan, ibu kosnya tidur. Pulanglah dia ke rumahnya dengan membawa bunga mawar yang dipetiknya dari depan rumahnya si Summer tadi. Nah, pada saat di kamar dia itu ya namanya anak muda ya kan, apalagi single, nggak ada pasangan, pasti sampai bunga yang tadi dia petik itu dari rumahnya si Summer dia taruh di botol. Dia membayang-bayangkan bagaimana sih kalau si Summer itu ada di samping dia gitu, ibaratnya cinta terlarang tuh seperti itu. Jadi dia tuh membayangkan lagi di tempat tidur sama si Summer dengannya kelon-kelonan mesra. Besoknya dia jadi lebih sering tuh datangi tempatnya si Summer. Dia tuh mau booking lagi tuh ceritanya ya kan, namanya juga butuh duit ya kan. Nah jadi pura-pura lah itu si Charlie-nya tuh basa-basi begitu ya kan. Apa kabar? Kamu cantik banget ya. Kita gimana, kita kapan kencan, begitu lah pembahasan mereka ya kan. Pura-pura Charlie ini merokok juga gitu biar dia jangan terlalu nampak lah gitu bahwasannya dia canggung bertemu cewek idamannya. Dengan senyum manis lah dia tuh ya kan, memberikan senyuman kepada si Summer. Si Summernya dengan sinis bilang, emang kamu punya uang berapa gitu ya kan. Kayaknya si Summer tuh sepele sama si Charlie nggak punya duit. Jadi si Charlie itu pergi gitu. Nah sampai di tempat pekerjaannya kena tegur dia tuh sama Miss Tipley yang pemilik cafe dia tempat bekerja, ibaratnya ya warung kopinya Nyonya Tipley gitu ya kan. Dimarahin lah itu si Charlie karena kerjanya nggak becus, berantakan, jorok ya, semuanya tidak sesuai dengan SOP, padahal dia sudah nerima gaji. Dimarahin lah dia. Malamnya si Charlie ini bosan gitu, terus didatanginnya lah rumah si Summer ini. Heran dong si Summer, kamu kok bisa tahu rumah aku sih, kamu ini penguntit ya kayak paparazi, tahu aja aku di mana gitu. Jadinya si Summer ini mau marah, cuma datang si Charlie, aku mau booking kamu, aku punya duit begini begono. Diceritakannya lah ya kan, tunjukkannya lah duitnya yang cuman 10.000. Datang si Summer, aku nggak butuh duitmu. Udah karena si Summer ini takut nanti ada orang yang lihat, ya sudahlah, ayolah masuk ke dalam rumah, kata si Summer ini. Si Summer ini juga lagi butuh duit supaya untuk beli obat-obatan terlarang itu. Tanpa mau banyak basa-basi, si Summer ini bilang, ya udah deh di sini aja gitu, kata si Summer. Tapi si Charlie bilang, enggak, aku nggak mau di sini, aku mau di kamar, ini duitnya untuk membooking kamu, taruh aja di situ, kata si Summer. Nah, sambil basa-basi dulu lah ya kan, biasa sebelum ke situ mereka ya cerita-cerita dulu, bahas pembahasan dulu. Si Summer ini dengan sinis memandang, ya terserahmu saja deh, yang penting uang gitu ya kan. Jadi si Charlie ini mencuri tuh barang sesuatu miliknya si Summer biar nanti bisa diingat-ingat dia dibawa pulang ke rumahnya. Rupanya si Summer ini lagi make obat-obatan terlarang gitu, pakai suntikan gitu ya kan. Jangan dicontohin ya guys, ini adalah tidak pantas dicontoh. Ini saya hanya menceritakan film biar pemuda-pemuda atau generasi penerus bangsa itu jangan ditirulah yang seperti ini. Ini tidak baik. Tengok tuh kan hancur. Laki-lakinya juga ya
sudahlah utangnya banyak, kosannya nggak dibayar, malah bayar perempuan sanggup gitu ya kan. Ini sangat tidak pantas dicontoh ya. Aku hanya menceritakan ini biar yang lainnya itu terbuka dong pikirannya, ini tuh nggak bener gitu. Biar nanti kalian tengok efeknya setelah ini tuh nggak bagus sekali. Jadi sebelum mereka mulailah adu gulat mereka di ranjang, mereka ini cerita-cerita dulu. Si Charlie ini memang cowok yang sangat-sangat lugu. Tuh tengok tuh. Si Summernya sudah tenggen karena suntikan tadi. Tapi si Charlie ini bilang, aku cinta banget sama kamu, aku sangat menyayangi kamu, kamu adalah satu-satunya. Namanya juga perempuan sudah tenggen ya kan, karena pakai pakaian begitu, pakai pakaian nomor batan terlarang. Ya udah deh, mulailah mereka, maaf ya ini aku sensor, yang begini-beginian tidak pantas ditonton, jadi harus disensor, ya kan. Oke, mulailah mereka belah duren. Oke. Nah, besok paginya si Summernya tadi sadar karena efek obatnya itu udah habis ya kan. Bangunlah dia, ya kan. Sadarlah dia ya kan. Apa yang sudah terjadi tadi malam nggak mau tahu lah dia, yang penting udah dibayar. Gerem lah dia gitu ya kan. Terjadi pula lah coitus interruptus tadi malam gitu. Langsung cepat-cepat lah dia mandi, menyesal lah dia ya kan. Datanglah dia. Kamu bagusan pulang aja deh, katanya gitu kan. Sementara si Charlie ini udah kayak merasa kepedean gitu. Dipikirnya si Summer ini suka juga sama dia. Namanya juga perempuan. Maaf ini ya begini, bukan meremehkan profesinya, tapi ya gimana juga namanya sudah kena obat-obatan terlarang juga ya kan. Jadi si Charlie ini sedih lah dia karena sudah dilontarkan kata-kata kasar gitu ke dia. Pulanglah dia ya kan. Jadi si Summer ini cepet-cepet lah gitu kan, pakai baju, takut nanti si Mr. Jones itu datang gitu, takut nanti Mr. Jones itu buat yang aneh-aneh sama dia. Nah, terlambat tuh si Charlie itu mau masuk kerja gitu, marahlah Mrs. Tipley ini yang punya warung kopinya ya kan. Kau kenapa sih bolak-balik aja masuk terlambat? Udahlah kerjaanmu gak becus, masuk terlambat lagi, atau udah bosan kerja di sini gitu, kata Miss Tipley ini. Terus Charlie ini melontarkanlah dengan sejuta alasan yang tidak masuk di akal gitu. Gerem lah si Charlie ini. Rupanya dia nengok tuh 5 juta dolar jackpot lotre 1357911. Itulah jackpot yang belum diambil sama tunawisma yang buta tadi ya kan, masih dipegang sama tunawisma yang buta tadi. Nah, datanglah si Charlie ini ke tempat Stanley, sahabatnya yang punya cafe bir tadi. Curut ceritalah dia ya kan, dia habis ditolak mentah-mentah sama cewek idamannya. Disodorkan si Stanley inilah minuman, udah minum dulu nih gitu, sambil ceritalah si Stanley ini ya sambil ngasih pandangan hidup sama sahabatnya biar sahabatnya jangan salah langkah. Lihat ini aku pincang begini begono gitu, ceritalah ya kan Stanley ini gitu. Tapi si Charlie ini memang terlalu lugu atau terlalu polos atau memang di bawah ya gitu ya kan pemahamannya, jadi dia kurang nyambung gitu ngomong sama si Stanley ini. Dia memang banyak menanggapi akan ya dan tidak gitu, tapi dia tidak mengerti gitu apa pembahasan mereka terhadap sama Stanley ini gitu. Dan akhirnya si Stanley ini, tunggu dulu, aku akan memberikanmu suatu barang yang aku tidak bisa bantumu dari segi keuangan, kata si Stanley ini, tapi aku bisa memberikanmu barang berharga dan nanti barang ini bisa menunjukkan keberuntungan kepadamu, katanya. Tapi kau janji kau harus menjaga arloji ini, jangan jatuh, jangan hilang, dan jangan berikan kepada siapapun, kata si Stanley gitu. Iya, kata si Charlie. Jadi kata Stanley ini, nanti ini arloji keberuntunganmu ini kalau kau pas dan bisa benar-benar menggunakan arloji ini. Arloji ini sederhana, katanya gitu. Nanti dia arah gerak jarum jam itulah yang menunjukkan keberuntunganmu kalau kau mengerti, katanya gitu. Karena si Charlie ini pemahamannya terlalu lugu tadi, dia tuh nggak ngerti. Aku nggak ngerti, katanya gitu. Nanti kau akan lama-lama mengerti,
nanti, kata si Stanley-nya. Pulanglah jadinya si Charlie ini menuju rumah. Disinilah dia ketemu sama si pria tunawisma yang buta tadi gitu kan. Ketemu dia sama pria tunawisma yang buta tadi yang pegang jackpot 5 juta dolar kan. Kalikan aja tuh ke rupiah berapa miliar ya kan. Nah, pada saat si Charlie ini melihat pria tunawisma yang buta ini, jadi pria tunawisma ini bernama Big Joe ya. Saya bilang saja lah Joe. Heran dia, kok mirip banget sama wajah aku, kata si Charlie dalam hati ya kan. Udah sampai rumah lah Charlie ya kan. Dibayang-bayangi lah dia sama pria tunawisma tadi. Kok bisa mirip gitu ya kan sama dia. Baru diambilnya lah arloji yang diberikan sama sahabat tadi Stanley gitu ya kan. Terus arloji tadi itu mengarah ke arah tempat yang tadi gitu. Jadi bangunlah si Charlie ini pagi-pagi. Baru si Charlie ini teringat, keberuntunganmu mengarahkan nanti sesuai dengan arah jarum jam dari arloji ini, kata si Stanley. Ingatlah dia, pergilah dia, mana tahu nanti aku bisa temukan keberuntungan di tempat ini ya. Kembalilah dia, teringatlah dia sama pria tunawisma tadi. Karena tadi pada saat dia jumpai pria tunawisma ini, arah jarum jam itu bergerak-gerak gitu. Udah dibilangilah sama pria tunawisma yang buta tadi yang bernama Big Joe, yuk ke rumahku yuk, katanya. Udah janjilah jadinya si Charlie ini jumpa di bu kosan, nanti aku bayar ya bu uang kosanku, katanya gitu. Dibawalah si pria tunawisma si Big Joe ini tadi menyelundup masuk ke kamar kosnya diam-diam lewat jendela gitu kan. Karena kalau dari depan otomatis nggak dikasih dong sama ibu kosnya, kos-kosannya aja belum dibayar, konon juga pola mau bawa orang ke rumah gitu ya kan. Disuruh si Charlie ini, udah mandi dulu sana, bau dekil katanya gitu kan. Nah, jadi mandilah ini si Big Joe ini tadi. Udah besok paginya heran lah Charlie, mau kuapain lah ini ya kan pemulung ini, katanya kayak gitu kan. Sampai disuruh tidur di lantai, nggak boleh tidur di tempat tidurnya, nggak boleh duduk di kursinya karena takut bau katanya kursinya. Jadi dibilang Charlie lah, ya udah kau tunggu saja di rumah, nanti aku kerja bawa makanan, kata Charlie. Charlie ini heran, katanya bawa keberuntungan apa sih gitu. Charlie ini terlambat mikir gitu, tell me ya kan. Ya udahlah, bingung lah dia, nggak mau ambil pusing lah dia. Pergilah dulu aku kerja, katanya. Nantilah aku pikirkan lagi tentangmu ya, katanya kayak gitu. Apa sih yang bisa bawa keberuntungan dari dia, katanya gitu. Si Charlie ini ke rumah perempuan yang bernama Summer tadi lah ya kan. Night dancer yang bernama Summer tadi gitu. Pada saat dia mau ke rumah Summer ini, dia mau ngasih bunga gitu, buket bunga biar perempuan itu senang. Rupanya ada laki-laki yang penyedia obat-obat terlarang mau jumpain si Summer juga gitu kan. Ya diam-diam lah mengendus-ngendus lah itu si Charlie-nya mengintip gitu ya kan. Penasaran dia mau ngapain itu laki-laki ke situ gitu ya kan. Ngintip lah si Charlie ini ke Summer ya kan, sama pria itu. Terbakar api cemburu lah dia ya kan. Awas aja kau ya, katanya kayak gitu. Namanya juga perempuan begini gitu ya kan. Ya apalagi dia juga pemakai obat-obatan terlarang. Yang penting apa aja gitu dia mau lakukan, yang penting bisa demi dapatkan obat terlarang itu gitu kan. Charlie ini lugu gitu, cewek idamannya diperlakukan oleh laki-laki yang begitu. Nangislah dia. Aku nggak mau kamu begitu, katanya gitu. Udahlah, pergilah dia ke Vice Dodo ini. Jadi Vice Dodo ini yang punya tuh tadi Mr. Jones gitu ya kan. Pergilah dia ke tempat Mr. Jones ini untuk pinjam uang. Bodyguardnya lah nyuruh masuk. Udah masuk, kau duduk kau situ, kata si bodyguardnya ini kan. Udah ngomonglah dia sama si Mr. Jones ini. Kayak gini lah isi percakapannya si Charlie ke Mr. Jones. Tuan, boleh nggak aku pinjam uang, kata si Charlie. Datang si Mr. Jonesnya. Ya boleh,
Kamu mau minjem uang untuk apa? Kata si Mr. Jones ya. Aku mau pinjem uang untuk bayar pengobatan ibuku 100 juta katanya gitu ya kan. Baru datang lah Mr. Jones itu. Ya, aku bisa kasih kau duit segitu, tapi ada konsekuensinya kalau nggak bayar nyawamu katanya gitu kan. Oke lah, dapatlah pinjaman itu. Oke, dapat pinjaman itu, dibayarkannya lah uang kos-kosannya sama ibu kosnya itu yang udah nunggak berapa bulan, udah 4 bulan katanya udah nggak bayar uang kos. Bayar perempuan bisa dia kan, tadi ya kan bookingkan si Summer, bayar kos-kosan nggak bisa, jangan dicontoh ya guys. Nah, pulanglah dia ke rumah, heran lah dia yang nengok rumahnya, kulkasnya berantakan, barang-barangnya berantakan semua. Disimpannya lah uang itu di atas lemarinya. Ngamuk lah dia. Bangun, 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 katanya kayak gitu. Rumah ini berantakan, disiramnya lah air. Dasar kamu nggak tahu diri, dihina lah ya kan. Ya namanya juga pria tunawisma ya, janganlah dihina. Mereka juga punya hati loh, gitu kan. Yang nyuruh masuk kan si Charlie, yang nyuruh ngajak dia ke rumah, bukan permintaannya gitu ya kan. Udahlah, merasa bersalah lah si apa tadi Big Cho ini atau tunawisma yang buta ini. Ya udah aku nanti janji, kayak mana aku nggak berantakan rumahmu, aku kelaparan katanya. Udah dicampak kalah baju, pakai baju ini katanya kayak gitu. Nah, udah sip itu makan bersama lah orang itu ya kan. Dibelikan Charlie lah makanan, makan sama lah orang itu, makan pizza, ya kan. Makan pizza hasil dari pinjaman, gitulah ceritanya ya kan guys. Sayangnya si Charlie belum tahu pinjaman online, kalau enggak pasti udah tahu dia pinjaman online, udah pinjaman online dia kan. Udah foto lah dulu, capture cheese katanya gitu kan. Sambil menikmati makan pizza, di fotonya lah si Big Cho ini, disimpannya lah momen-momen kenangan sebelum dieksekusinya gitu kan. Dekatkannya pula lah sama Arloji. Udah siap itu malamnya dia pergi mau ke tempat kerjaannya si Summer yang naked dancer, penari telanjang tadi ya kan, namanya kerjanya begitu. Oke, datanglah dia ke tempat itu, dibayarnya lah ya kan. Udahlah habis uang dari pinjaman ke orang, dibawanya dihabiskannya untuk ke tempat terlarang begini, apalah ya kan. Gak makin tambah dosa itu. Dibayang-bayangkannya lah dia ya kan, yang waktu pertama kali tidur sama si Summer ini, teringat-ingat lah dia. Dibisikkannya lah ya kan, aku akan membawamu dari tempat durhaka ini, dari tempat neraka ini, katanya ya kan. Udah segmen cerita kembali lagi ke rumahnya si Charlie ini bersama pria tunawisma ini. Dengan memandang sinis lah dia kan, kuapai lah nanti siapa ini. Udah dibuangnya lah pakaian-pakaian si pria tunawisma itu ke tong sampah untuk meninggalkan jejaknya gitu. Udah heran dia. Udah gitu kan dia janji tadi kalau bahwasanya pinjem uang yang dari Mr. Jones tadi yang 100 juta itu pakai tempo. Ya kan, udah berlalu lah 1 minggu, sementara dia bilang katanya paling lama 2 minggu dibayar gitu. Kayak dihantui lah dia rasa bersalah gitu, dikejar-kejar utang lah gitu ya kan. Udah ke rumah lah dia, cerita-cerita lah dia sama pria tunawisma yang buta si Big Cho ini, yang pegang lotre berhadiah 100 juta ini. Nah, cerita-cerita lah dia, kamu ngapain ya di sini? Aku pun bingung kok bisa bawa kau ke rumah ini, kata si Charlie. Gitu ya, aku nggak tahu, kayak nggak ngajak kan kau, kata si Big Joe ini ya kan, sampai nggak dikasih baju dia. Kayak lah udah situ dimatikannya lah TV kan, karena pun antena kabelnya pun belum bayar TV kabel dia, jadi siarannya nggak ada gitu. Udah siap itu dikeluarkan si Big Joe ini lah lotre berhadiah yang 5 juta dolar itu. Rupanya si Charlie ini dengan sombongnya bilang, aku nggak butuh boneka busukmu, katanya kan. Padahal si Big Joe ini mau menunjukkan lotre berhadiah 5 juta itu gitu. Nah ini kau simpanlah, ini mana tahu bisa membantumu, kata si Big Joe. Nah jadi karena butek gitu lah ya kan lotrinya, jadi si Charlie ini bilang ini udah lama, udah kadaluarsa, katanya kayak gitu. Padahal itu masih bagus gitu ya kan. Nah datanglah si Charlie ini, malah diabaikannya lah lotre yang tadi gitu kan, malah dimimpikannya lah si Summer itu. Kayak mana ya uang itu, apakah aku lari aja kabur sama si Summer, pikirannya lah gitu, hayalannya sampai dibayang-bayangkannya lah diranjang sama si Summer.
Bayangkannya lah peluk-pelukan ya kan, senang-senang, mantap-mantap di kamar ya kan. Habis itu datanglah bodyguardnya ya kan. Baru dicekek lah dia ya kan, karena nggak bayar tadi. Rupanya itu semuanya lah hayalan karena diburu oleh rasa takut karena pinjaman utang. Gitulah kalian kalau pinjaman online ya kan guys, diburu-buru ya kan. Nah, datanglah Mr. Jones itu, Charlie katanya dari belakang ya kan. Santai pula lah si Charlie ini katanya. Charlie, aku datang kemari hanya mau menagih janjimu katanya. Bagaimana kabar ibumu yang sakit? Kata Mr. Jones. Baru datanglah si Charlie ya kan. Ya, ibuku sedang dalam perawatan katanya, sedang dalam pengobatan dan hampir pulih. Bagus katanya. Jadi bagaimana utangmu Charlie? Kata Mr. Jones. Ini sudah jatuh tempo loh kata Mr. Jones. Terus datanglah si Charlie ini kan, dengan dia udah jantungan ini kan, tapi dia bawanya tenang. Duh, mampus laku ini ya, kayak mana lah bayar ini ya, padahal uang tadi pun masihnya ada di atas lemari itu untuk niat bawa kabur cewek itu. Gitulah itu pikirannya kan. Datanglah si Mr. Jones ini. Charlie, kau sudah tahu konsekuensinya apa kan kalau nggak bayar? Kata Mr. Jones ini. Terus kata Charlie, tenang aja bos, nanti aku bayar katanya. Udahlah, baliklah si Charlie ini ke kamar kosnya. Heranlah dia ya kan, kok terbuka pintu. Loh, ada apa gerangan katanya kan. Udahlah, pas dia nengok ke rumah, loh kok kosong, kok nggak ada orang, kok gelap gitu kan. Rupanya takut dia karena kembarannya tadi, pria tunas si Big Joe tadi itu kabur gitu kan. Rupanya enggak, berondok dia. Pandai juga ya kan pria tunawisma ini ngeprank ya kan, mengeprank si Charlie-nya. Udahlah, masuklah, janganlah kau merajuk kata si Charlie ini ya kan. Masuklah dia ke kamar, dibawanya lah. Udah siap itu, dimandiinnya lah ya kan, dicukurnya lah ya kan. Karena di pikiran si Charlie ini, ini bisa kujadikan korban. Jadi di pikiran si Charlie ini mirip lah ini untuk menghilangkan jejaknya gitu. Jadi nanti seolah-olah si Charlie ini bunuh diri gitu karena utangnya banyak, jadi biar dihanguskan gitu ya kan. Itu kan di pikiran si Charlie-nya gitu. Sementara warna rambutnya aja berbeda gitu ya kan. Karena semirip-mirip apapun pasti orang bisa mengidentifikasi gitu. Nah, habis itu udah siap mandi lah si Big Joe ini kan, disediakannya lah baju kan, dengan tatapan sinis lah si Charlie ini kan. Bentar lagi nyawamu akan kuhabisi katanya. Aku terpaksa nekat karena aku sudah banyak utangku. Aku nggak mampu bayar kata si Charlie lagi tuh dalam hati ya kan. Sementara kan pria tunawisma ini buta. Dia nggak nampak gitu. Dia nggak tahu si Charlie ini mau bikin apa sama dia. Udah siaplah mandi, udah duduklah dia, disuruhlah dia pakaikan baju Charlie yang sering dipakainya kerja gitu. Biar nanti seolah-olah itu si Charlie-nya. Pas ngomong lah ya kalau si Big Joe-nya kan, sohab dibestet dia, aduh kasiannya kayak motong leher ayam gitu ya kan, kasian juga gitu ya kan. Tanpa ada perasaan bersalah si Charlie ini, sini sudah dia nengok, udah siap tuh ditulis dalam pernyataan bahwasanya bunuh diri gitu ya kan. Sok-sok lah dia nulis kayaknya I'm killing myself gitu ya kan, karena aku nggak mampu lagi untuk bayar utangku gitu ya kan. Dibuatlah seolah-olah dia itu ya suicidal gitu ya kan bahasa kerennya. Padahal lotre tadi nggak dibawanya. Tuh, itulah dia bodohnya. Pura-pura lah dia menyamar jadi pria tunawisma sebagai Joe tadi gitu. Keluar lewat jendela pakai kacamata tunanetra gitu ya kan. Nah, pura-pura lah dia sambil bawa sampah gitu ya kan. Datanglah si Mr. Jones ini sama bodyguardnya ke tempat Charlie yang bekerja dulu, kafenya si Mrs. Dipley. Nanyalah si Mr. Jones, mana si Charlie itu? Kenapa dari tadi nggak aku nampak katanya. Kata Miss Dipley, dia udah nggak kerja di sini lagi loh Pak katanya. Oh, anak ini kena lah ini pikirnya kan. Datanglah Mr. Jones ini ke kos-kosannya sama bodyguardnya, dibawanya lah bodyguardnya tuh yang tengok tuh mukanya. Udah siap itu tengoknya lah kan, nggak berkunci pula ya kan. Biasa itu. Udah gitu, heran lah dia. Charlie katanya,
Apa ini? Kata sini dengan terkejut ya kan. Ditengoknya, aku melakukan suicidal katanya. Capek hidupku katanya. Charlie. Oh, sok-sokan, untung bodyguardnya nih pintar ya kan. Dilacaknya lah laci. Ada pula kamera itu ya kan. Jejak digital ditinggalkannya pula ya kan. Ketahuan lah itu bukan Charlie, bahwasannya itu orang lain gitu. Nah, ketahuan bahwasanya itu adalah tunawisma yang selama ini mereka cari-cari. Akhirnya dapat lah lotre tadi yang 5 juta dolar. Ya, beruntung lah ya kan. Mr. Jones tadi sama bodyguardnya kayak mendadak lah mereka ya kan. Udah keluar lah. Habis itu si Charlie ini dengan sangat-sangat kepedean mendatangi si Summer. Dia berharap Summer ini bisa suka sama dia gitu. Datanglah Summer ini lagi cantik-cantik, lagi pakai kutek lah, dia nail art sendiri di rumah ya kan. Datanglah Charlie, buka dong katanya. Datanglah si Summer, ngapain kau datang kemari katanya. Udah akhirnya dibuka lah. Udah dengan lusuh-lusuh si Charlie ini duduklah dia tanpa dipersilakan duduk pun udah duduklah dia di luarnya kan. Entahlah, aku sebenarnya kemari, aku hanya ingin bilang aku mau bawa kau keluar dari tempat ini biar kau nggak jadi PSK lagi, kata si Charlie. Ah, apa sih urusanmu, kata si Summer. Udah pergilah kau, katanya gitu. Nanti ada orang yang lihat, nanti kau bisa kena, kata si Summer. Tapi bandel memang si Charlie ini, ya kan. Udah siap itu, sambil ngomong si Charlie ini nggak tahu di belakang bodyguardnya Mr. Jones sudah di belakang gitu ya kan. Nggak lama kemudian karena si Summer itu menolak ya kan, di belakang udah ada bodyguardnya Mr. Jones. Sap ya kan, kena lah kok Charlie ya, udah setrum pakai alatnya. Nah ya kan, si Summer nggak ikut campur lah ya kan, sedih juga dia sebenarnya ya kan, tapi apalah daya, dia pun ya masih butuh obat-obatan terlarang seperti itu. Nah udah siap itu dibawa lah Charlie ini ke tempat ya rongsokan mobil gitu untuk di burning sesuai dengan judul filmnya, Burning Shadow ya kan, bayangan yang terbakar gitu. Nah Helen Charlie ya kan, kok lumpuh dia, kok nggak bisa digerakkan badannya. Dibakarlah dia di sini. Udah mau dibakar pun dia menantang. Datanglah Mr. sini, kok tega lah kau Charlie membohongin aku, katanya kau bohongin banyak orang, kau bunuh orang lain lagi. Charlie, kenapa kau begitu bodoh, katanya ya kan. Udah siap itu Charlie ini tetap juga melawan. Nah inilah dia guys akhir cerita dari film ini, dimana si Charlie nanti dibakar hidup-hidup di sini karena dia tidak bisa menggunakan arloji keberuntungan itu. Padahal keberuntungan itu sebenarnya ada di sekeliling dia, tapi dia tidak manfaatkan, malah dia lakukan hal yang negatif. Jadi untuk kita semua guys, ketika kita sedang dalam ada masalah, tarik nafas kita dalam-dalam, tenangkan pikiran kita. Mana yang seperti hawa nafsu misalnya kan, seperti hawa nafsu kita itu kita bisa kendalikan sebenarnya. Kalau kita benar-benar bisa kontrol hawa nafsu kita seperti si Charlie ini, dia hawa nafsunya itu ke perempuan Summer tadi gitu ya kan, ke penari telanjang tadi gitu. Jadi dia abaikan apa kata sahabatnya, terbakarlah dia, teriak-teriaklah dia minta tolong, gak ada yang nolongin. Seperti itulah kita guys, ketika kita salah melangkah, kita akan terbakar dari ya masalah kita itu sendiri. Datanglah si Stanley ya kan di akhir cerita, dia datang ke sini cuman melihat, ya kasihannya lah kau Charlie, katanya gitu. Ku kasih kau arloji keberuntungan tapi kau tidak pintar memanfaatkannya, kau malah salah pergunakan, kata si Charlie. Udah siap itu diambilkannya lah jam arloji yang pernah dikasihkannya ke dia. Ku ambillah jam ini karena kau pun tidak pintar menggunakannya. Oke guys, sekian dulu ya guys hasil review film aku ini.